yang lebih berat yang harus ditanganin dari 1955 seperti itu. Kalau 95.000 NT uang Taiwan kawan-kawanku ya, bayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawanku, jumpa lagi ya bersama vlognya Dalimun Conan. Gimana kabarnya kawan-kawanku? Semoga dalam keadaan sehat ya kawan. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita ya kawanku ya, berbincang-bincang tentang biaya yang saya keluarin ketika saya itu perpanjang kontrak kerja di Taiwan ya kawan-kawanku ya. Dan simak terus video Dalimun Conan ini sampai selesai ya kawanku. Saya ucapkan banyak-banyak sekali berterima kasih buat kawan-kawanku semuanya ya, yang sudah mendukung channel Dalimun Conan ini, yang sudah memberikan like, yang sudah memberikan subscribe di channel Dalimun Conan ini. Dan saya doakan semoga kawan-kawanku semuanya dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah dunia dan di akhirat. Dan yang terpenting ya kawanku, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kawan-kawanku, jadi untuk sekarang ini ya, di Taiwan sudah mulai musim dingin. Jadi ini cuacanya sudah dingin-dingin seperti itu ya kawan-kawanku ya. Dan di sini saya akan bercerita ya kawanku tentang pengalamanku di tahun ini juga. Kan di tahun ini di bulan 12 itu saya selesai kontrak. Dan saya di sini akan berbagi pengalaman ataupun bercerita tentang biaya yang harus saya keluarin ketika saya itu mau perpanjang kontrak kerja di Taiwan sini, dan biaya yang ditarik oleh agensi dan bos yang ada di pabrik yang saya kerjakan di Taiwan sini ya kawan-kawanku ya. Sebenarnya gini ya kawan-kawanku ya, kalau saya di tahun ini itu menyamakan dengan masa berlaku paspor, saya itu selesai pulang itu bulan 10 tanggal 27 kawan-kawanku ya. Tapi dari pihak pabrik itu nggak mau kalau saya itu pulang menyesuaikan dengan masa berlaku paspor saya. Karena kalau saya kontrak 3 tahun, finish 3 tahun itu saya itu bulan 12 tanggal 8. Jadi dari pihak pabrik, dari bos saya itu suruh saya itu perpanjang paspor, dan otomatis juga ARC saya itu perpanjang sampai bulan 12 ini gitu ya kawan-kawanku ya. Untuk saat ini ya kawan-kawanku ya, ketika kita itu sudah selesai kontrak, kita itu mau perpanjang kontrak di pabrik kita, tempat kita bekerja, kita itu nggak perlu pulang kawan-kawanku ya. Kita itu bisa untuk perpanjang kontrak di sini tanpa kita pulang dulu. Dan untuk biaya kontrak, perpanjang kontrak itu juga nggak dikenakan biaya kawan-kawanku ya. Meskipun ada juga dari pihak pabrik, dari pihak agensi itu narik dana ya 5.000, seperti itu wajar, seperti itu kawan-kawanku ya. Dan di sini saya akan bercerita ya kawan-kawanku ya tentang pengalamanku di tahun ini beneran. Kan saya kan bulan 12 ini selesai kontrak seperti itu kan ya. Terus saya itu ditanyain dari agensi, dari bosnya, kamu bulan 12 tanggal 8 selesai kontrak, kamu balik lagi ke pabrik sini apa pulang, seperti itu kan kawan-kawanku ya. Terus saya tanya, biayanya berapa kalau saya itu perpanjang kontrak di sini? Apa nggak bisa perpanjang kontrak di sini gitu kan? Dan jawabannya dari pihak pabrik, dari agensi, nggak bisa. Alasannya karena bosnya nggak mau ribet, nggak mau ngurusin kamu perpanjang kontrak di sini, disuruh pulang, sumpama kembali lagi proses lagi dari PT, seperti itu kawan-kawanku ya. Dan saya tanya juga soal biaya, dan biayanya berapa kalau saya tetap di pabrik ini, meskipun saya pulang, saya proses dari PT, saya kembali lagi ke sini. Dan jawabannya berapa kawan-kawanku ya? Dan beneran jawabannya, soal biaya beneran memeras sekali. Dari pihak pabrikku sini ya, saya itu dikenakan biaya 95.000 NT uang Taiwan kawan-kawanku ya. Bayangin, itu sama dengan calling visa loh, sama dengan proses awal seperti itu. Dan soal biaya 95.000 NT itu tadi saya tanya ke pihak penerjemah saya kawanku ya, ke agensi saya. Biaya 95.000 NT itu biaya apa aja mbak? Saya tanya seperti itu kan. Dari pihak agensi menjawab bahwa
kalau kamu pulang, kamu kembali lagi ke pabrik ini, kan masih ada karantina di Taiwan, yaitu selama 7 hari. Satu harinya itu 1.700 katanya, seperti itu kawan-kawanku ya. Dan saya jawab gini, iya mbak, 1.700 lah, dikasih dibulatkan 2.000 kan, 2.000 kali 7 berapa, 14.000 kan, saya seperti itu. Terus yang lain-lainnya itu biaya apa kok sampai 95.000 NT, saya bilang gitu ke penerjemah saya. Dan dia itu nggak bisa jawab, kawan-kawanku ya. Jadi dia itu nggak bisa jawab, saya berpikir seperti ini, oh jadi dibalik itu ada apa ya, kerjasama antara agensi penerjemah dengan bos saya, seperti itu kawan-kawanku ya. Dibalik biaya saya itu ditarik 95.000 NT untuk kembali lagi ke pabrik sini, itu saya itu sudah lapor ke 1955 kawan-kawanku ya. Dan di situ saya ditanyain kasusnya apa, seperti ini, seperti apa, itu saya jelasin semua. Tapi sampai sekarang ya nggak ada tanggapannya dari 1955. Ya aku nggak nyalain dari pihak 1955, mungkin ada kasus yang lebih utama, kasus-kasus yang lebih berat yang harus ditanganin dari 1955, seperti itu kalau pemikiran saya kawan-kawanku ya. Dan saya juga kaget loh beneran, biaya balik lagi ke pabrik kok 95.000 NT saya ditarik, seperti itu kawan-kawanku ya. Padahal sepengetahuan saya ya, mulai dari tahun kapan sih itu, pokoknya perpanjang kontrak di Taiwan itu tidak harus pulang, kita itu bisa perpanjang kontrak di sini, bahkan kita itu nggak dikenakan biaya kawan-kawanku ya. Ya kalau seumpama dari agensi itu narik biaya 5.000, 10.000 itu wajar. Itu loh saya ditarik 95.000 NT uang Taiwan. Itu kalau dikuruskan ya sekitar 45 juta kawan-kawanku ya. Sama dengan calling visa beneran. 45 juta itu kalau saya kembali lagi ke sini, 45 juta saya bayar ke pabrik sini. Belum soal biaya di PT, proses lagi ke PT itu seperti medikal, apa aja itu biaya sendiri. Seperti kita bolak-balik ke PT itu biaya sendiri. Itu bisa jadi biaya 50 juta loh sampai saya kembali lagi ke pabrik sini. Sumpama saya balik lagi ke pabrik ini ya kawan-kawanku ya. Jadi saya berpikir sampai seperti itu kawan-kawanku ya. Saya perinci seperti itu. Di balik saya ditarik uang 95.000 NT itu kawan-kawanku ya, mungkin ada kerjasama antara penerjemah saya dengan bos pabrik yang saya kerjakan di sini kawan-kawanku ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena hari apa ya, hari Kamis itu saya kan perpanjang paspor kan. Di situ saya itu bareng dengan TKI yang lain. Nah, TKI itu juga satu agensi dengan saya, cuma beda penerjemah, seperti itu loh. Nah, di pabriknya dia itu soal perpanjang kontrak itu nggak harus pulang, bahkan dia itu gratis. Itu sama agensi loh kawan-kawanku ya dengan saya, cuma beda penerjemah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, mungkin dari agensinya, dari kantor agensinya itu mungkin baik sekali untuk mengurus anak-anak TKI. Tapi yang nggak baik itu mungkin ya anak buahnya, seperti penerjemah itu yang cari untung dari pekerja TKI, seperti itu kawan-kawanku ya. Dan mungkin ya kawan-kawanku ya, jadi kejadian yang saya alami ini soal saya perpanjang kontrak di pabrik ini, saya nggak boleh perpanjang kontrak di sini, saya disuruh pulang, proses lagi lewat PT, dan saya ditarik 95.000 NT uang Taiwan ini. Mungkin ya itu bisa dikatakan juga permainan, bukan agensi ya, permainan penerjemah yang nakal-nakal mungkin kawanku ya, yang mencari untung, mencari kesempatan dari TKI yang dia urus, seperti itu kawan-kawanku ya. Jadi untuk kawan-kawanku selalu hati-hati dengan agensi yang seperti ini ya, tentang penerjemah yang seperti ini. Saya bukan kok salahin agensinya, nama agensinya apa, saya nggak nyalain. Mungkin itu yang nakal-nakal itu ya mungkin anak buahnya, kayak seperti penerjemahnya, seperti itu kawan-kawanku ya.
Makanya saya berpesan buat kawan-kawanku selalu hati-hati ya dengan penerjemah yang nakal-nakal seperti itu, yang mencari untung berlebihan dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan sini. Dan di video ini saya juga akan belak-belakan ya kawan-kawanku ya tentang penerjemah saya. Gini ya, kalau di pabrikku ini, kalau seumpama ada orang sakit disuruh antar untuk ke klinik, agensi itu menarik kita biaya 300 NT kawan-kawanku ya, untuk upah untuk mengantar kita ke klinik seperti itu. Soalnya saya pernah mengalami sendiri. Saya itu waktu itu gak enak badan, saya itu pusing mual-mual. Saya suruh dia itu untuk mengantar saya ke klinik untuk berobat. Di situ saya ditarik uang 300 NT ke dia kawan-kawanku ya. Yang bikin saya aneh gini kawan-kawanku ya, uang 300 itu ya setelah saya selesai berobat, uang 300 itu saya kasihkan ke dia di dalam klinik. Dia nggak mau kawan-kawanku ya. Dia itu bilangnya gini, ntar aja kalau sudah di dalam mobil. Jadi kejadian seperti itu kan saya berpikir, oh ternyata berarti uang 300 itu masuk di kantong pribadinya. Seperti itu kawan-kawanku ya. Jadi gimana ya, soal di Taiwan itu ya nggak semua sih penerjemah seperti itu ya. Tapi ya kebanyakan penerjemah itu ya banyak yang cari untung dari TKI yang diurusin seperti itu kawan-kawanku ya. Saya nggak bisa kasih tahu ya kawan-kawanku ya tentang namanya agensinya apa, penerjemahnya itu namanya siapa, saya nggak kasih tahu. Ya semoga ini bisa menjadi pemberitahuan buat teman-teman semuanya. Hati-hati dengan agensi penerjemah yang seperti ini kawan-kawanku ya. Penerjemah yang seenaknya aja mencari untung dari TKI yang diurus seperti itu kawan-kawanku ya. Jadi kita itu harus pintar-pintar sekali beneran. Dan untuk biaya seperti itu ya saya otomatis saya nolak. Saya nggak mau lagi perpanjang di sini. Dan saya bulan 12 awal itu saya pulang ke Indonesia. Saya nggak kembali lagi ke Taiwan seperti itu kawan-kawanku ya. Soalnya ya biaya 95.000 NT loh. Itu 45 juta. Mending uang 45 juta itu bisa digunakan hal yang berguna buat keluarga, buat anak, buat istri di rumah. Kalau menurut aku seperti itu kawan-kawanku ya. Dan untuk teman-teman semuanya selalu hati-hati ya dengan penerjemah seperti itu. Beneran selalu hati-hati pokoknya dengan penerjemah yang nakal-nakal seperti itu pokoknya. Buat kawan-kawanku yang sudah finish kontrak dan mau perpanjang kontrak di pabriknya, itu sebenarnya nggak dikenakan biaya kawan-kawanku ya. Kita itu nggak harus pulang, kita itu perpanjang di sini boleh. Jadi kalau penerjemah kalian itu menarik uang ibaratnya 40.000, 50.000, bahkan 95.000 NT seperti saya, itu hanya permainan penerjemah yang mencari untung dari TKI yang diurus kawan-kawanku ya. Dan itu bisa dibilang bahwa itu penerjemah nakal-nakal yang mencari untung dari TKI yang diurus kawan-kawanku ya. Dan semoga video ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat kawan-kawanku semuanya tentang biaya perpanjang kontrak di Taiwan ya kawan-kawanku ya. Jangan sampai kawan-kawanku semuanya itu ditarik biaya yang mahal kayak seperti aku 95.000 NT uang Taiwan ya kawan-kawanku ya. Dan untuk kawan-kawanku yang mau bekerja ke Taiwan ataupun dalam proses ingin bekerja ke Taiwan, saya doakan semoga kawan-kawanku semuanya dilancarkan segala prosesnya, dimudahkan prosesnya, sehingga kalian bisa bekerja ke Taiwan, mendapatkan pabrik yang bagus, pabrik yang banyak lemburnya ya kawan-kawanku ya. Dan pokoknya jangan lupa setelah kawan-kawanku tiba di Taiwan, ingatlah tujuan awal kawan-kawanku untuk berangkat ke Taiwan, yaitu bekerja ya kawan-kawanku ya. Gunakanlah kesempatan kawan-kawanku selama bekerja di Taiwan dengan sebaik mungkin. Jaga selalu kesehatan kawan-kawanku. Kalian pulang dengan keadaan sehat walafiat, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak istri. Tinggal kawan-kawanku menikmati hasil jerih payah selama bekerja di Taiwan ya kawan-kawanku.
Dan sukseslah kawan-kawanku semuanya, sampai orang-orang di sekeliling kalian, tetangga-tetangga kalian bilang bahwa kesuksesan kalian berasal dari persugihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.